Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi. Welcome to my YouTube channel. Pada kali ini saya akan melanjutkan soal dari CV Jayadwipa, di mana sebelumnya kita sudah mengerjakan dari data awal sampai dengan persediaan. Nah, sekarang kita akan mengerjakan bukti transaksi nomor 1 sampai dengan 4. Ini saling berkaitan, di mana dokumen 1 ini adalah permintaan pembelian bahan. Kalau dokumen 2 itu surat pesanan pembelian bahan. Lalu kalau dokumen 3 laporan penerimaan bahan. Dan yang keempat adalah faktur pembelian. Berikut ini adalah langkah untuk mengerjakan dokumen yang pertama. Sebelum mengerjakan, kita buka dulu file Mayop-nya. Oke, kita buka. Lalu kita buka soalnya juga. Oke, pertama ini adalah bukti 01, permintaan pembelian bahan. Karena berkaitan dengan pembelian, maka kita klik purchase, lalu enter purchase. Karena ini adalah permintaan pembelian bahan, berarti kita klik adalah yang pojok kiri atas, kita pilih adalah quote. Nah, tampilannya seperti ini. Beda ya warna layarnya. Kalau udah, kita pilih nama suppliernya. Di sini suppliernya adalah UD Pelangi. Jadi dari dokumen 1 sampai dengan 4 nanti ini saling berkaitan. Jadi datanya adalah UD Pelangi. Kita tulis dulu suppliernya UD Pelangi. Nah, terminnya kita bisa isi menggunakan N30. Tanggalnya adalah kita ubah 5/12/2015. Jadi tanggal pertama kita ganti ya. Ini ada nomornya PP01, kita buat aja di purchase ini. Oke. Layoutnya kita ganti menjadi item ya, layoutnya jadi item. Karena ini ada item barangnya. Pertama adalah K01. Kuantitinya adalah di sini kuantitinya 200 K01. Nah, kita lanjut. Harga nggak usah ya, kecuali kalau muncul ya biarkan, tapi kalau nggak usah. Sesuai dengan yang ada di bukti 01 ini. Cuman dipilih kuantiti dan itemnya saja. 130. Lalu C01-nya 250. Ini 20. CA1. Lalu ada CA2 sebanyak 30. Lalu ada AM01 sebanyak 100. Sini 5. D1. Jadi sekarang itu kita input kuantiti dan itemnya mengikuti permintaan pembelian bahan di bukti 01. Ini yang kita salin di sini. Tapi kalau harga ini muncul, artinya kita pernah mengerjakan bukti fakturnya sudah pernah kita kerjain misalnya. Terus tiba-tiba kita baru ingat, oh ternyata bukti 01 saya belum. Maka nanti harga ini akan muncul. Jadi sebetulnya kalau untuk pertama kali mengerjakan, itu harga tidak akan muncul.
Kenapa? Karena memang kita belum ada transaksi sama sekali. Nah, ini seperti soal ini. Ini bukti 01, permintaan pembelian bahan. Kalau quantity dan item sudah kita isi, maka kita save. Ya, kita klik save code. Oke. Kalau udah close atau klik purchase register, klik registernya. Nah, di sini akan muncul, ini dia, ada di quote. Di all purchase ada, nih, ya, atau klik aja bagian code. Jadi, bukti 01 ini apabila kita sudah input tadi, di enter purchase yang kiri atasnya udah diganti code, dia akan pindah ke register dan kita bisa lihat di quote. Ya, ini udah selesai ya berarti. Sekarang ke bukti 02. Ini surat pesanan pembelian bahan. Nah, jadi ini adalah dari bagian pembelian dikirim ke UD Pelangi. Nah, sekarang dari quote, jadi kita klik quote ya di purchase register, lalu kita klik change to order di pojok kiri bawah. Seperti ini. Lalu tanggalnya kita ganti. Di sini tanggalnya tanggal 8. Nah, tanggalnya diganti ya 8. Lalu di sini nomornya PP02 kita ubah sini PP02. Lalu ada harganya. Nah, ini ada harganya baru kita tulis di sini untuk harganya. K01 harganya 1 juta kita ketik. Oke, lalu K02 600.000. Lalu J01 60.000. Oke, CA1 80.000. Lalu CA2 120.000. Lalu AM1 8.000, yang terakhir adalah 12.000. Oke, sekarang kita lihat ini totalnya ya. Kita samakan yang sudah kita input. Ingat di pojok sini di faktur ini, permintaan tadi ada teksnya PPN semua. Artinya apa yang sudah ada di soal ini, di bukti 02, surat pesanan pembelian bahan, semua ada PPN-nya kan. Nah, berarti di sini pojok teksnya ini juga harus PPN. Loh, kenapa saya punya kok NT? Itu karena waktu kita input pembelian, kita input item list, ya, itu NT semua. Jadi kalau input item listnya NT, berarti sini NT. Coba kalau input itemnya PPN, pasti di sini PPN. Seperti itu ya. Jadi kalau yang di sini NT bisa diubah PPN. Jadi kalau mau tiba-tiba muncul PPN, berarti settingan di awal di sini ini. Di comment center, purchase item list. Ini misalnya. Ini purchase detail ini NT. Kalau mau otomatis setiap muncul ini diganti PPN saja. Nanti setiap ada transaksi pasti PPN. Nanti bisa diubah. Ya, ini bikin aja PPN. Nah, pasti nanti setiap transaksi muncul PPN ya. Jadi kenapa kok punya saya NT ya? Ya gara-gara ini. Jadi kalau NT bagaimana ya nggak apa-apa. Berarti fakturnya tinggal dibuat aja PPN gitu. Ini saya ubah dulu ya. Jadi biar tahu oh ternyata perbedaannya di sana. Jadi gara-gara ini ya nggak masalah. Jadi kita tahu kekurangannya di mana.
Jadi bedanya di situ. Jadi kalau waktu input itemnya ada PPN maka jadi PPN, tapi kalau itemnya NT maka teksnya ini NT. Jadi kalau di soalnya ada PPN ternyata kita NT, berarti kita jangan lupa diganti teksnya PPN. Kalau nggak nanti nggak sama seperti ini jumlahnya. Nah sekarang kalau udah kita bandingkan jumlah angka kita. Oke. Subtotalnya adalah 299.060.000 udah sama. Teksnya adalah 29.906.000 udah sama. Total keseluruhan adalah 328.966.000 udah sama. Kalau udah sama, maka kita record. Sebelum record, pastikan dulu tanggalnya sudah benar. Oke, kalau udah record. Kalau muncul seperti ini, klik aja ignore all. Oke, kalau udah kita ke bukti dokumen nomor 3. Jadi kita ke register lagi, berarti kan udah ada order. Nah, kalau udah bikin yang bukti 2, tadi order sudah terisi ya. Sekarang 3, laporan penerimaan bahan, di mana ini kuantiti yang dipesan, 200 diterima 200. Ini pemesanan dengan penerimaan jumlahnya sama. Nah, sekarang kita akan buat di sini. Kita klik order ya di bagian menu order. Kalau udah keluar, buka lagi purchase register. Klik bagian order. Lalu di pojok kiri bawah ada namanya receipt item. Ini dia. Nah, sekarang receipt itemnya diisi ya. Isinya sesuai barang yang diterima. Kita buat di sini. Jadi tadi barang yang dipesan nyampenya sama seperti yang dipesan. Jadi sama persis. Jadi di sini ada juga barang itu kita pesan 200 item. Ternyata datangnya 150, bisa seperti itu. Jadi dilihat aja soalnya. Kalau udah tanggalnya kita ubah, jangan lupa tanggal. Karena kalau nggak diganti jadi tanggal hari ini. Lalu nomornya PP03. Oke, kalau udah kita record. Jadi kalau ada yang klik receipt itemnya ternyata dia minta link item, diisi aja ya linknya. Kita lihat di sini. Kita buka aja linknya. Ini ya linknya hutang penerimaan bahan. Klik aja akun ini. Kalau udah ada linknya, udah diisi linknya, klik lagi receipt item untuk mengisi seperti ini. Jadi ada juga yang tidak langsung seperti saya buat tadi receipt item ada angkanya langsung, tapi minta link. Tadi linknya kita buka aja di link account ya, setup link account, pilih yang purchase account, pilih aja hutang penerimaan bahan. Oke, kalau udah berarti bukti 03 ini sudah selesai. Sekarang bukti 04. Ini adalah faktur. Kita lihat di sini ya. Ini pembeliannya tanggal 12, jatuh temponya 12 bulan 1, berarti kan N/30. Oke, kita buat. Kita klik yang bagian order tadi, masih di purchase register ya, dokumen 4 ini. Lalu, kita klik di kiri bawah ini, di bawah-bawah ini ada tulisan nih, ada receipt item, ada change to bill, ada pay bill. Kita klik yang change to bill. Nah, seperti ini. Oke, kalau udah kita samakan dengan yang ada di sini. Nah, sudah ya. Tanggalnya tanggal 12. Oke, purchase-nya kita isi FP 140. Oke, seperti ini aja. Jadi nggak perlu lagi kayak biasanya kan kita selalu bikin bill-nya berapa, itemnya apa, karena sudah dari awal dari pemesanan tadi sampai penerimaan dan sampai sekarang terjadi menjadi faktur, menjadi tagihan ya, ini menjadi faktur pembelian, maka kita
klik tanggalnya yang pastinya. Kalau udah sesuai dengan soal, ini udah sesuai, berarti record. Oke. Demikian kita sudah mengerjakan dari dokumen 1 sampai dengan 4 dari permintaan pembelian tadi ya, dibuat di purchase, enter purchase di kiri atas diganti quote ya, tadi yang pertama, lalu yang keduanya pemesanan tadi tinggal dilihat aja di purchase register, di bagian quote tinggal dijadikan change to order. Lalu ketiga inilah penerimaan bahan, tinggal klik di bagian order kiri bawah receipt item. Biasa minta link account, diisi linknya, kalau udah berarti langsung pilih sesuai. Kalau misalnya quantity dipesan 200, terima 200, tinggal ketik aja sesuai penerimaan bahannya. Lalu yang terakhir adalah menjadi faktur, menjadi tagihan. Berarti kliknya masih di order tadi, lalu change to bill. Nah, sekarang udah ada jadi di change to bill-nya. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat di dalam pembelajaran secara daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.